Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab 2 Raja-Raja, pasalnya yang ke-6 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-7. Kitab 2 Raja-Raja pasal 6 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Di bawah satu perikop, kapak timbul mengapung. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu hari berkatalah rombongan nabi kepada Elisa, "Cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil satu balok dari sana, supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami." Jawab Elisa, "Pergilah." Lalu berkatalah seorang, "Silakan ikutlah dengan hamba-hambamu ini." Jawabnya, "Baik, aku akan ikut." Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, "Wahai tuanku, itu barang pinjaman." Tetapi berkatalah abdi Allah, "Kemana jatuhnya?" Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana. Maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Lalu katanya, "Ambillah." Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pasal 6 sampai dengan pasal 8 merupakan kisah tentang pelayanan Elisa di tengah-tengah masa kehancuran dan kekacauan dari Israel. Karena Alkitab mencatat di dalam ayatnya yang ke-24 sampai dengan ke-33, yaitu tentang peristiwa pengepungan terhadap Samaria oleh orang-orang Asyur dan penderitaan yang mengerikan yang akan menimpa kota itu. Pelayanan Nabi Elisa dipandang sebagai suatu berkat besar dari Tuhan, baik bagi umat Tuhan yaitu Israel, maupun juga bagi bangsa-bangsa lainnya. Kita harus ingat bahwa catatan sejarah tentang Elisa dan Israel ini tidak hanya benar, tetapi menjadi bagian dari tulisan yang diilhami oleh Allah, sehingga memiliki manfaat untuk doktrin atau pengajaran iman Kristen. Bermanfaat juga untuk teguran bagi orang-orang percaya, sebagai koreksi, dan juga bermanfaat untuk melatih dalam kebenaran, sehingga umat Allah diperlengkapi untuk setiap pekerjaan baik. Ini berarti kisah-kisah ini menggambarkan kebenaran yang bersifat kekal, yaitu yang relevan untuk hari ini ataupun kapanpun dalam sejarah keselamatan. Oleh karena itu, kita harus melihat bahwa tujuan pelayanan dan mujizat yang dilakukan baik oleh Nabi Elia maupun Nabi Elisa sebagai penerus Elia adalah untuk menunjukkan keabsahan mereka sebagai nabi yang diutus untuk membawa pesan Allah. Meskipun mujizat-mujizat tersebut menunjukkan kasih Allah kepada umatnya, namun tujuan utamanya adalah untuk menunjukkan kesia-siaan dari Baal dan segala cara hidup yang menyimpang dari Tuhan Allah Israel. Allah telah memperingatkan Israel tentang hal ini
Bahkan sebelumnya di dalam kitab Ulangan dikatakan, jika Israel hidup benar di hadapan Allah, maka mereka akan mendapatkan janji-janji berkat bagi ketaatan mereka. Tetapi sebaliknya, kutukan bagi ketidaktaatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7 ini menceritakan kisah Nabi Elisa dan murid-muridnya, di mana mereka pergi menebang pohon di Sungai Yordan untuk membangun lebih banyak tempat tinggal bagi diri mereka. Salah satu pemuda itu menyebabkan kepala kapaknya jatuh ke air. Kemudian dia memberitahu Elisa, dan kemudian Elisa membuat kepala kapak itu mengapung dan memerintahkan kepada pemuda itu dapat mengambilnya kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan demikian, melalui uraian daripada firman Tuhan ini, sebagai kesimpulannya adalah ini, yaitu yang dibutuhkan untuk menjadi pelayan Tuhan yang berguna, bukan hanya kesetiaan, tetapi juga hikmat ilahi. Dalam pertimbangan hikmat ilahi, tidak ada pelayanan yang sederhana maupun yang besar. Semuanya adalah sama, sehingga pelayanan tersebut tidak bisa diabaikan. Juga tidak ada pelayanan yang terlalu sulit untuk diselesaikan, karena Tuhan turut mengambil bagian di dalamnya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini. Kami belajar akan kebenaran firman-Mu untuk menjadi seorang pelayan yang berkenan di hadirat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.